warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya, yaitu Nelvi Noviza, salah satu taruni dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang budidaya teripang. Bagaimana untuk penjelasannya? Simak video saya berikut ini. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang prospek usaha budidaya teripang tersebut. Bagaimana prospeknya untuk budidaya ke depannya, yaitu sebagaimana kita tahu itu teripang merupakan hewan laut yang memiliki pergerakan yang lambat. Biasanya banyak di pesisir pantai. Tapi kebanyakan orang awam itu takut terhadap itu atau geli begitu ya. Tapi dengan bentuknya yang unik tersebut, orang juga banyak ingin mengonsumsinya. Hal ini tentu jadi hal menarik dan dapat dijadikan sebagai peluang bisnis. Prinsip dari budidaya teripang ini ada dua metode, yaitu pertama metode jaring tancap atau metode kurungan itu yang di bagian pesisir pantai atau yang telah ditentukan. Yang kedua itu metode yang terapung yang menggunakan keranjang atau tutup saji. Juga ini dapat dipelihara di dalam kolam. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik budidayanya teripang tersebut. Yang pertama yaitu kita wajib tahu tentang lokasinya, yaitu yang pertama pasir berlumpur, berkarang, dan tidak ditumbuhi tanaman laut. Yang kedua yaitu terlindung dari angin kencang dan arus. Yang ketiga yaitu tidak tercemar, bahkan tidak terjadi daerah konflik. Yang keempat yaitu untuk mutu salinitas airnya, yaitu sebesar 24-33 ppt, seluas 50-150 cm, dan suhu 25-30 derajat Celcius. Yang kedua yaitu tentang pemeliharaan benih. Untuk pemeliharaan benih yaitu tentunya ya seragam, baik jenis maupun ukuran. Yang kedua yaitu benih yang baik adalah tubuhnya yang berisi dan tidak cacat. Selanjutnya itu tentang teknik budidayanya, yaitu kalau untuk menggunakan gunung tancap, yaitu dengan cara benih teripang dengan berat awal 40-60 gram ditebar ke dalam kurungan tancap dengan kepadatan 5-6 ekor per meter. Yang kedua yaitu untuk penebaran dilakukan pada pagi atau sore hari di mana itu adalah suhu yang rendah. Selanjutnya itu adalah pemberian kotoran ayam yang dilakukan pada saat air surut, yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan dari protozoa sebagai makanan utama teripang. Yang keempat itu lama pemeliharaan 4-5 bulan. Selanjutnya itu melakukan cara panen. Untuk pemeliharaannya yaitu sampai 4-5 bulan dengan ukuran konsumsi 300-500 per gram. Panen dilakukan pada saat surut terendah dan dilakukan berapa kali karena banyak yang mengenangkan diri di dalam pasir atau lumpur. Jadi kita harus melakukannya berulang-ulang kali biar ketahuan teripang yang kita pelihara itu masih banyak yang bersembunyi-sembunyi di dalam pasir tersebut. Untuk penanganan pasca panen yaitu pengolahnya. Yang pertama itu teripang kering ini di bidang makanan, yaitu dengan cara pembuangan isi perut. Setelah isi perutnya semua, kita dapat melakukan yang perebusan. Habis itu kita melakukan pengasapan. Habis itu melakukan pengeringan. Bisa jadi di bawah matahari. Bagusnya sih di bawah matahari supaya lebih kering ya. Dan habis itu bisa lakukan penyimpanan untuk melakukan penjualan. Yang kedua yaitu ada juga fungsi teripang di dalam produk farmasi, seperti yaitu jeli Gemagol yang terbuat dari teripang spesies Streptococcus variegator yang mengandung genopeptidae, di mana genopeptidae ini berfungsi sebagai yaitu mencegah inflamasi, mengurangi rasa sakit, mempercepat penyembuhan luka, mengaktifkan pertumbuhan, membuat kulit lebih mudah, meningkatkan kecantikan, yaitu memelihara sirkulasi darah dan lain-lain, masih banyak fungsinya yang lainnya. Saya akan melakukan simulasi untuk budidaya teripang sistem dengan keranjang. Di sini saya menggunakan keranjang seperti ini dan juga saya menggunakan busa atau pengapungnya, jadi penggantinya ini. Dan juga biasanya orang menggunakan itu untuk pengikatnya itu tali nilon agar lebih kuat, tapi karena ini hanya simulasi saya menggunakan tali rafia. Dan untuk simulasinya biasanya orang menggunakan teripang asli yaitu disebut dengan timun laut, tapi pada saat ini saya akan menggunakan timun darat. Oke, kita akan mempermulai, yaitu yang pertama yaitu kita akan pasang ini di bagian sisi kiri kanan yang berfungsi sebagai agar keranjang tetap dalam mengapung, karena ini terbuat dari bahannya yaitu bisa kita gunakan seperti gabus styrofoam begitu. Itu bisa kita gunakan ya teman-teman, sabar, kita ada lakukan pengikatan.
kelihatan. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Mana tahuan teman-teman di luar sana ada yang berniat untuk budidaya teripang, apalagi yang itu berdomisili di bagian pantai, itu sangat luas, bisa dibilang peluangnya sangat luas kalau bagian di pantai, kan otomatis teripangnya banyak hidup di tepi pantai dan juga mendukunglah sumber air dan segala macam kan. Oke, kita akan ikat satu lagi, teman-temannya sabar. Ntar saya akan menunjukkan. Oke, jadinya begini. Ini diikat ya, maaf kalau tidak rapi. Ini itu adalah penggantinya, yaitu gabus styrofoam. Dan untuk teripangnya biasanya kita timun laut, kita akan susun di keranjangnya seperti gini ya. Nih. Oke, biasanya di bagian ini tersusun di bagian atas keranjang ini biasanya ditutupi atau ditutupi dengan menggunakan waring, atau yang masih bolong-bolong agar air tetap masuk dan juga keluar sebagai media untuk budidaya teripang, dan juga fungsinya agar teripang itu tidak keluar dari wadah yang kita sediakan. Oke teman-teman, selamat mencoba bagi yang ingin mencoba budidaya teripang dengan metode terapung. Selain dari keranjang ini, kan ini simulasi, saya menggunakan keranjang kecil, ada juga menggunakan tutup saji atau keranjang yang bulat yang tinggi gitu. Itu juga bisa digunakan teman-teman. Selamat mencoba untuk budidaya teripangnya. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya tentang budidaya teripang, dan juga ada pertunjukan tentang simulasi timun laut menjadi simulasi budidaya timun darat. Oke teman-teman, sebelum saya menutup video saya ini, saya akan mengucapkan mohon maaf atas terjadi kesalahan dan juga kekurangan alat dan bahan pada saat saya melakukan praktek. Oleh karena itu, sebelum saya menutup video saya, jangan lupa kalian teman-teman untuk like, comment, subscribe untuk menambah penyemangat saya dalam membuat video, walaupun ini hanya dalam tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.